Ikhwanil iman, tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tanggal 12 Rabiul Awal terlahirlah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kado yang terindah dari Allah kepada umat manusia, dan juga merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita sebagai umatnya. Kenapa merupakan kenikmatan yang terbesar? Hal ini sesuai yang dipertanyakan oleh Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, kenikmatan apa yang paling besar darimu? Allah menjawab, yaitu terlahirnya Muhammad di tengah-tengah dunia. Merujuk pertanyaan Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata lahirnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kenikmatan yang paling besar bagi dunia, kenikmatan yang paling besar bagi umat manusia. Dengan adanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tercipta, kita mengenal agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lahirnya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal adanya Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Maka menyesal ketika di mana Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir tidak menganut ajarannya, di mana ada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengagungkan namanya dengan bersolawat kepadanya. Kata Sayyidina Ali, penyesalan yang paling berat adalah nanti penyesalan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 27, wa yauma ya'adudz dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Ingatlah ketika hari itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya seraya mereka berkata, aduhai, andai kata aku bersama dengan Rasul, andai kata aku dulu mengambil langkah-langkah jalanku bersama Rasul, tidak menyesal seperti ini, menghindar dari syariat Allah dan syariat Rasul, itu di hari kiamat orang yang sangat menyesal. Diceritakan di sebuah hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat nanti, Anda manusia yang meratapi nangisnya, yang menyesal hidupnya sampai menggigit dua tangannya terus menerus tanpa henti di hari kiamat, tanpa ujung di hari kiamat, menyesal terus menerus sampai habis jari jemarinya tangannya dengan penyesalan yang sangat berat. Apa yang jadi alasannya orang-orang zalim, orang-orang kafir sampai menggigit jarinya di yaumil kiamah? Kata Rasul, orang dalam hidupnya tidak melaksanakan syariat yang dibawa Rasul. Dan orang yang menggigit jarinya terus menerus menyesal sampai ubun-ubun, sampai mendarah daging, sampai menangis air mata, meneteskan darah, tidak bersolawat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penolong syafaatnya.
Orang-orang yang tidak melaksanakan syariat, tidak membaca sholawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dolim besok di yaumil qiyamah, di Paktal Mahsyar, tidak serombongan, tidak diajak oleh rombongan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di yaumil qiyamah, di Mahsyar, itu hanya satu rombongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rombongan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memimpin rombongan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya para nabi dan rasul terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh, dengan mengibarkan bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Andai kata manusia tidak ada dalam rombongan tersebut, alamat manusia tersingkir dari kebaikan, alamat masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Apakah ini termasuk kita semua? Di mana nantinya manusia terpecah ketika rombongan Rasulullah datang. Manusia terbelah ketika rombongan Rasul bersama para nabi, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh berjalan menuju surga. Dan perlu diketahui, sebelum Rasul Muhammad SAW jalan, sebuah rombongan yang agung, Rasul manusia tersibuk di Mahsyar mencari umatnya. Mana umatku? Mana umatku? Umati. Ta'aluna. Kesini. Orang yang tersibuk di Mahsyar yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Ini menandakan jamaah rahimakumullah bahwasanya memperingati lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW bukan hanya sebatas memperingati seremonial semata. Akan tetapi mari kita sadar bersama, kalau tidak ada Rasul, tidak ada agama Islam. Kalau tidak ada Rasul, kita tidak akan menyembah Allah yang Maha Tunggal. Kalau tidak ada Rasul, tidak ada yang mensyafaati kita. Kalau jiwa rohani kita kotor, disitulah dengan nama Rasul dipertaruhkan, kita mendapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika kita dalam berdoa atas nama Rasul, tembus ke langit, diijabahi doa kita. Sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli 'alan nabi." Seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada hijab, ada tabir. Kenapa ada hijab, ada tabir? Karena dosa-dosanya yang berdoa. Dengan berdoa kepada Allah masih ada dosa. Dengan berdoa kepada Allah tidak ada kekhusyuan. Hatta yusolli ala nabi. Ketika manusia, umatku, doanya disertai sholawat, hijabun hatta yusolli ala nabi. Hijab akan terbuka, akan dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhwanil iman, dengan adanya tanggal 12 Rabiul Awal ini, kita menyadarkan sebagai umat Muhammad yang setia, menjalankan segala ajarannya, menjalankan secara syariat yang dibawanya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat setianya dan nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah.